Jumpa lagi dengan Bu Dava. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Ayo disiapkan bukunya. Mari kita belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Di sebelah kiri sudah ada pecahan biasa. Pecahan biasa itu berarti terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya 1/2. Sedangkan kalau pecahan campuran itu terdiri dari 2, 3/4. Ingat ya, yang di atas namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Nah, langsung ke contoh soal saja ya. 1/5 ditambah 2/5 sama dengan, kita lihat dulu penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 5. Berarti tinggal kita tulis 5, kemudian tinggal menjumlahkan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Begitu ya. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan atasnya. Tidak perlu merubah bawahnya biar sama. Sekarang contoh soal yang selanjutnya. 3/5 ditambah 1/2. Nah, kita lihat di sini penyebutnya yaitu 5 dan 2. 5 dan 2 ini kan berarti berbeda. Langkah yang pertama adalah kita harus menyamakan penyebut. Nah, kita tulis dulu garisnya biar mudah. Sekarang kita cari kelipatan 5. 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. 3 kali 5, 15. Dan seterusnya. Sekarang kita cari kelipatan 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Dan 5 kali 2, 10. Nah, ini kan sudah ada yang sama, yaitu 10. Maka kita lingkari dan penyebutnya kita menggunakan 10. Ingat ya, penyebutnya semuanya 10. Nah, sekarang kita cari tahu 5 itu dikali berapa supaya hasilnya 10. Ternyata 5 dikali 2, itu kan lingkarannya ada di nomor 2. 10 itu ada di nomor 2, berarti artinya 5 dikali 2. Kalau bawah dikali 2, atas juga harus dikali 2. Paham ya? Nah, sekarang 3 kali 2 sama dengan 6, betul. Sekarang tinggal 1/2. 2 dikali berapa supaya hasilnya 10? Kita lihat di lingkaran itu 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata urutan kelima yang kembar. Berarti 2 dikali 5 sama dengan 10. Kalau bawah dikali 5, atas juga dikali 5. 1 kali 5 hasilnya adalah 5. Nah, kalau seperti ini penyebutnya sudah sama, berarti bisa kita jumlahkan. 6 ditambah 5 hasilnya adalah 11. Begitu ya. Nah, selanjutnya 11/10 ini bisa kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Caranya seperti apa? Dengan cara membagi 11 dibagi dengan 10. Dapat hasil berapa nanti sisanya kita simpan. 11 dibagi 10 itu hasilnya adalah 1, karena hanya bisa dibagi 1. Kemudian sisanya adalah 1. Kita tulis di atas sebagai pembilang 1/10. 10-nya mengikuti penyebutnya ya. Nah, cara mengubah bentuk campuran ini bisa menggunakan poro gapet. 11 dibagi 10 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1. Kita tulis di atas.
Kemudian 1 dikali 10 hasilnya 10. Tinggal kita kurangkan. 11 dikurangi 10 hasilnya adalah 1. Nah, kemudian cara penulisannya, hasil yang di atas ditulis di depan. Kemudian sisanya yang di bawah itu ditulis sebagai pembilang. Ingat ya, yang hijau hasil itu di depan. Kemudian pembilangnya menggunakan sisanya yang warna biru. Kalau untuk 10-nya, per 10-nya itu mengikuti penyebutnya. Kemudian kalau kita mau mengecek 10 dikali 1, 10. 10 ditambah 1, 11. Betul ya, hasilnya 11 per 10. Ini adalah penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. 3 per 4 ditambah 4 per 6. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mengubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa. 4 kali 3 hasilnya adalah 12. 12 ditambah 3 hasilnya adalah 15. Jadi, kita tulisnya adalah 15 per 4. 4-nya menyesuaikan dengan penyebut sebelumnya. Kemudian ditambah 4 per 6. Nah, apakah bisa langsung dikerjakan? Ternyata belum, karena 4 dan 6 itu masih berbeda. Jadi, harus kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Caranya adalah dengan mencari kelipatan 4 dan 6. Dari 4, 1 kali 4, 4. 2 kali 4, 8. 3 kali 4, 12. 4 kali 4, 16, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 6. 1 kali 6, 6. 2 kali 6, 12. 3 kali 6, 18, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat apakah ada yang kembar atau tidak. Ternyata ada, yaitu 12. Kita lingkari angka 12-nya di atas dan di bawah. Apabila ada angka yang kembar lagi di belakang, maka kita pilihnya yang di depan. Kita pilih angka yang kembar dan yang paling kecil. Begitu ya. Kita pindahkan soalnya di sini ya. 15 per 4 ditambah 4 per 6. Tadi kita sudah menemukan penyebutnya, maka tinggal kita tulis penyebutnya, yaitu 12. Sekarang tinggal kita cari 4 dikali berapa supaya hasilnya 12. 4 dikali 3. Kalau bawah dikali 3, atas juga dikali 3. 15 dikali 3 hasilnya adalah 45. Nah, sekarang 4 per 6. 6 dikali berapa supaya hasilnya 12? Ternyata 6 dikali 2. Bawah dikali 2, atas juga dikali 2. 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Nah, penyebutnya sekarang sudah sama, berarti sudah bisa dijumlahkan. 45 ditambah 8 hasilnya adalah 53. Nah, kita lihat 53 per 12. Kalau atasnya lebih besar dibanding bawah, itu bisa kita ubah ke dalam pecahan campuran. Bagaimana caranya? Kita pindah ke sini ya, 53 per 12.
kita akan mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan campuran, yaitu dengan cara membagi 53 dibagi 12. Nah, kita juga bisa mencari dengan cara dikalikan 12 kali 1 hasilnya 12, 12 kali 2 hasilnya adalah 24, dan seterusnya. Nanti kita pilih angka yang tidak melebihi 53. Nah, ternyata hasilnya adalah 4. 4 dikali 12 itu hasilnya 48, jadi 48 ke 53 itu sisanya adalah 5/12. Kalau kita mau mengecek berarti 12 dikali 4 sama dengan 48. 48 ditambah 5 hasilnya adalah 53. Jadi pecahan campuran dari 53/12 adalah 45/12. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa belajar ya. Sekian dari Bu Dafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.